Ki Akil dan paman-paman saya sayang semua ke saya. Alhamdulillah saya menangi mengaji dengan Mbak Akil. Soal sudah kelas berapa sekarang? Mau mondok kemana? Jadi perempuan itu harus punya suami yang TBC. Aduh, kalau cerita Buya itu, saya nggak suka kalau Buya seperti itu. Soal kamu udah gede, belajar ngimami ya. Jadi begitu mau lulus itu saya sudah beban. Saya mau boyong. Buya percaya ya, maksudnya dengan tanpa kehadiran itu Buya pengen banget ngopeni desa Kempek. Penghasilan jeruknya menurun. Buya paling tidak suka santri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast. Tapi kalau nontonnya siang berarti selamat siang. Nontonnya sore selamat sore. Nontonnya malam selamat malam sahabat podcast semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Podhas untuk edisi yang kedua. Yang kemarin kita sudah nonton bersama mengenai hal-hal yang bisa kita ulik dan kita kupas mengenai Ibu Nyai Sobiha Maimun. Dan hari ini di podcast kedua Ibu Nyai, kita kedatangan tamu yang juga sama luar biasanya, merupakan salah satu dari bagian yang penting dari Pondok Pesantren Khas Kempek Putri ini. Siapa beliau? Di sebelah kiri saya sudah ada Bunda Nyai Haja Toatila Ja'far. Selamat pagi Bunda. pagi. Tapi menjelang siang kayaknya nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Harus sehat walafiat terus ya. Semoga Bunda sehat walafiat, juga semua Amin. sahabat-sahabat podcast yang sedang menonton juga sehat walafiat. Nah, sahabat podcast semua, nanti Bunda kita akan ngalir ngobrol aja, santai. Kalau haus silakan boleh diminum dulu. Kalau ngantuk boleh minum kopi dulu. Ini kopi bilik ya. Promosi terus ya kopi bilik ya. Kopi Salwa harus bayar sama Ibu Najha karena aku ikut mempopulerkan dan mempromosikan nih jualan ini ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita tahu semua kalau Bunda, saya biasa manggilnya dengan panggilan Bunda, jadi mohon izin juga untuk memanggil dengan panggilan Bunda biar lebih familiar dan lebih enak, lebih asyik. Ya, Bunda Toatila Ja'far merupakan putri pertama dari Buya Haji Ja'far Akil Siroj. Jadi Buya Ja'far adalah putra pertama dari Mbak Akil. Jadi Bunda Toatila adalah cucu tertua dari Ki Akil Siroj. Beliau pernah pesantren di Lirboyo selama sekian tahun. Nanti kita akan tanya berapa tahun, bagaimana ceritanya mondok di Lirboyo. Dan hari ini beliau menjadi pengasuh asrama Al-Nasir Al-Mansur, An-Nasir Al-Mansur, Pondok Pesantren Khas Kempek Putri yang merupakan salah satu unit dari Yayasan Khas Kempek. Kemudian kita akan ngobrol sama Bunda nih Bunda. Bunda sebagai cucu pertama, sebagai anak pertama, tentu biasanya kalau sosok anak pertama, cucu pertama itu memiliki dominasi yang kuat pada didikan orang tua, dan pasti kalau kata orang bilang menjadi percontohan awal parenting, percontohan awal cara mendidik orang tua kepada anak-anaknya. Bunda mungkin bisa sedikit cerita bagaimana masa kecil Bunda, bagaimana cara Buya mendidik, atau mungkin bisa sedikit cerita juga mengenai bagaimana Mbak Akil Siroj. Mungkin kayaknya cucunya Mbak Akil yang menyaksikan beliau Sugeng masih ada itu hanya Bunda dengan Kak Muhammad. Adik saya. Mengapa Bunda sedikit cerita tentang keluarga masa kecilnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dinda Najha. Saya memang termasuk ya boleh dikatakan memang cucu pertama dari Ki Akil dan anak sulung juga. Yang paling membekas di pikiran saya, Ki Akil itu seorang penceramah, dan memang kesehariannya beliau hanya ngaji bersama santri, kemudian ngaji di luar daerah. Tuh. Saya cucu pertama dan pertama kali keluarga dari turunan Ki Akil yang perempuan. Jadi memang karena Ki Akil putranya 5 itu putra semua. Perempuan itu hanya nenek, Mbah Putri, kemudian menantu-menantu, kemudian cucu pertama saya perempuan. Jadi Ki Akil dan paman-paman saya sayang semua ke saya. Terutama paman Karena ya rindu kehadiran perempuan lah ya. Ya, jadi katanya karena saya merindukan adik berjenis perempuan gitu. Jadi sama sayang dan perhatian gitu.
Waktu itu berapa lama Bunda bersama dengan Mbak Akil Siroj? Dari mulai bayi sampai kemudian saya lulus SD. Alhamdulillah saya menangi mengaji dengan Mbak Akil. Oh, Masya Allah. Ki Akil sangat perhatian sekali karena memang beliau adalah konsennya adalah mengajar, mengaji dengan siapapun gitu. Jadi Ki Akil sangat terasa bahwa cucu pertamanya perempuan. Begitu saya mau lulus SD, Mbah dawuh kepada Buya, kepada bapak saya, Toa sudah kelas berapa sekarang? Mau mondok kemana? Sebelum mondok kalau bisa ngaji dulu sama saya. Oh, Masya Allah, berarti Mbak Akil mengajarkan langsung Bunda Toa? Ya, ngaji saya akhlak lil bana bersama dengan santri putri yang waktu itu masih sedikit jumlahnya, supaya saya semangat jadi bersama dengan santri. Tiap Jumat, seusai dari Jumatan, beliau sudah sakit-sakitan. Itu sudah 1 tahun berikutnya beliau wafat. Saya sempat disuruh baca 2 kali. Karena Ki Akil itu konsennya memang ahli dalam nahwu ya. Jadi ketika membaca beliau memberi pertanyaan kepada saya, itu lafaz itu coba ditafsrif gitu. Dan menurut Mbah Putri waktu di rumah sakit tahun-tahun menjelang beliau wafat, sempat dawuh, saya kok kepengen mengajar to'ah tauhid ya, akidatul awam atau apa. Itu dalam keadaan sakit. Saya itu mendengar cerita itu, Mbah sudah wafat, Mbah Kakung, saya manggilnya udah wafat, Mbah Putri yang cerita. Saya sempat kaget. Mbah Putri sampai dawuh juga menjawabi dawuhnya Mbak Akil, sudah lama, sekarang sehat dulu, nanti bisa ngajar to'ah. Jadi saking sangat keingetannya, sangat memikirkan bahwa cucu saya perempuan harus ngaji juga seperti orang laki-laki. Gitu. Berarti beliau punya rasa tanggung jawab yang besar karena ini cucu saya harus mendidiknya dengan sebaik mungkin gitu ya. Lalu bagaimana Bunda cara metode Mbak Akil memberikan pengajaran? Ya seperti galak. Karena kepada saya mungkin ya dan santri putri jadi malah banyak guyonnya. Oh ya. Jadi ya banyak guyonnya lah. Ingat sekali waktu itu Mbak Akil. Jadi perempuan itu harus punya suami yang TBC. Waktu itu santri gitu. Kesannya kalau TBC itu orang yang penyakit TBC ya. Ternyata kata Ki Akil apa? Tinggi, besar, cerdas. Itu tinggi, besar dan cerdas. Ini tinggi, besar dan cerdas. Kira-kira filosofinya apa tuh Bunda? TBC itu, tinggi, besar, cerdas. Filosofinya apa tuh kira-kira? Tinggi itu apa? Besar itu tinggi apa? Cerdas itu apa? Mungkin gagah. Kemudian besar ya maksudnya berhati besar. Kemudian cerdas ya harus cerdas. Teman-teman ya buat perempuan semua kata Mbak Akil harus TBC, tinggi, besar dan cerdas. Karena bersama dengan santri tinggi cita-citanya mungkin, besar hatinya, cerdas untuk pikiran dan akhlaknya. Ya. Lah Bunda, apakah Bunda juga pernah ngaji di Buya Ja'far Shadiq? Saya selama belum mondok saya full ngaji sama Buya. Berarti dari mulai semenjak SD ya Bunda, kan berarti mondok itu kan ketika lulus SD kemudian sampai ke Lirboyo. Langsung mondok. Berarti selama jenjang SD itu Bunda ngaji dengan Buya? Kelas 5, kelas 6 dan menjelang pesantren saya ngaji full sama Buya. Oh ya, sebelum ngaji kitab sama Buya, saya dari mulai SD terus Quran sebelum setoran ke Bude Jazil, saya terusnya sama Buya. Cocogannya. Iya, cocogannya itu sama kembali cocogan ya. Sebelum ngaji ke Fatihah juz amma itu full sama Buya. Oke, berarti selama SD sebelum Bunda mondok, Bunda ngaji di Buya, juga ngaji di Mbak Akil Siroj, berbagai macam kitab ya. Dan juga ngaji di Mbah Putri ibunya Umi. Nyai Mukminah ya. Berarti ngaji juga dengan Nyai Mukminah. Kita bisa tahu berarti sebenarnya lingkup keluarga itu menjadi yang paling penting bagaimana kita bisa menanamkan, memberikan dasar-dasar keilmuan, dasar-dasar pengetahuan agama itu berawal dari skop paling kecil itu keluarga. Terbukti dengan Mbak Akil Siroj mendidik langsung Bunda, mengajari langsung pengajian kitab, apalagi pengajian kitab yang pertama adalah Akhlaqul Banat. Berarti berkaitan bagaimana sikap akhlak seorang perempuan kan. Lalu kemudian juga diajarkan langsung oleh Buya Ja'far, kemudian ngaji kepada Nyai Mukminah juga. Itu berarti keluarga Bunda ya memiliki peranan yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan, nilai akhlak mulai sedini mungkin semenjak SD itu tadi. Membentuk seorang yang bagaimana itu terutama dari keluarga terkecil. Nah, kita tahunya tadi ternyata ada sisi lain nih ya. Yang kita tahu itu kan Ki Akil itu galak sekali Bunda.
bagaimana cerita putra-putra beliau itu Ki Akil sangat galak. Ternyata ini kita dapat bocoran lagi, Mbak Akil itu sangat humoris ternyata ya. Ngaji di perempuan kayaknya berbeda ya treatmentnya nih. Treatment antara ngajarin anak-anak santri putra dengan santri putri kan berbeda Bunda ya. Nah berikutnya Bunda, ini kita sebentar lagi akan haul Buya Ja'far yang ke-9 ya. Bunda bisa sedikit bercerita nggak bagaimana sosok Buya Ja'far, seorang ayah untuk Bunda? Aduh, kalau cerita Buya itu banyak sekali. Karena memang sangat berperan besar pada kehidupan saya sejak dari lahir sampai sekarang. Jadi Buya itu yang ada dalam ingatan saya adalah sosok yang strength, sosok yang sangat keras, disiplin ilmu dan disiplin waktu. Dan paling nggak suka kalau beliau memiliki apa namanya, misalnya ya, manggil saya untuk terus ngaji, kemudian saya lagi main, itu sampai nyuruh santri suruh jemput saya. Kemudian kok saya datangnya telat, saya biasanya maklum ya, mungkin anak-anak lagi enak-enaknya bermain, kemudian dijemput suruh ngaji, ada alasan nanti ya, bilang saja sama Buya nanti saya pulang. Kemudian santrinya balik, saya kemudian pulang itu tidak bersama dengan santri, saya telat pulang itu. Itu Buya sudah di depan pintu, sudah sudah kayak malang keris, sudah kemana saja waktunya deres, ayo deres sama Buya gitu. Disiplin ya. Banget. Iya. Kalau telat, saya paling kenyang diselentik. Diselentik itu dijewer. Makanya sebenarnya itu disiplinnya kelihatan banget nih dari Bunda nih. Nempel banget sama Bunda disiplinnya, tepat waktunya, tegasnya juga. Lalu apa yang Bunda bisa ambil pelajaran mengenai Buya tentang kehidupan lah, kira-kira harus seperti apa dalam kita menjalani kehidupan belajar, kita ngaji, itu harus seperti apa? Pada waktu saya bersama dengan Buya, memang sih menikmati, tetapi banyak juga hal-hal yang kemudian memacu adrenalin saya ketika ditimbali, dipanggil itu ada apa ya? Ketika benar-benar anaknya aja merasa dikacau adrenalin, apalagi santrinya. Kemudian misalnya tiba-tiba pagi-pagi dipanggil, saya langsung tanya juga ke Umi, ini ada apa tiba-tiba pagi-pagi manggil saya? Ya sudahlah, kamu kesini aja. Udahlah, saya pasti datang. Tetapi setelah Buya nggak ada, ternyata banyak sekali hikmahnya dan sangat menempel di diri saya. Ya maksudnya, oh iya, bahwa kita itu harus menerapkan disiplin ilmu dan disiplin waktu. Di Buya itu orangnya sangat disiplin. Misalnya ada acara atau kemudian saya ingat betul, misalnya berangkat ke pondok jam 7 keretanya, maka jam setengah 7 harus sudah nyampe di stasiun. Itu nggak bisa nggak? Contoh-contoh yang kecil ya. Kemudian kalau ngaji, misalnya, kamu ngaji sama Buya jam 2 siang. Saya sudah sebelum jam 2 harus sudah selesai main dan sudah ada di Buya. Hal-hal seperti itu. Sebelum jamnya harus sudah ada situ ya. Saya ingat betul Bunda, waktu itu Bunda awal-awal jadi menantu itu, Buya pernah ngajak untuk kondangan. Aja besok kondangan ke rumahnya siapa gitu. Jam 9 pagi ceritanya. Itu saya ternyata jam 9 pagi belum siap. Terus saya keluar, udah gak ada mobilnya Bunda. Ditinggal sama Buya. Jadi hal sederhana, Buya tuh malas buat nunggu begitu. Kalau emang udah jam 9 ya harusnya di jam sebelumnya, setengah 9 udah siap untuk ada di rumahnya Buya saat itu. Saya sampai lep-lepan, ya saya ditinggal gitu ya sama Buya. Itu satu pengalaman juga sih Bunda. Satu lagi yang sangat Masya Allah dan memang tidak mudah, Buya itu bolak-balik, saya sudah, katakanlah sudah berumah tangga dan sudah dewasa gitu. Buya itu bolak-balik dawuh seperti ini, yang banyak bersyukur. Yang banyak Selain dawuh banyak bersyukur, dan memang Buya itu seberapapun rezeki yang beliau terima, Buya itu selalu bersyukur. Buya dapat uang segini, Buya habis panen, dijual padinya dapat segini. Buya habis dapat rezeki, nih saya kasih segini untuk adik-adik kamu segini. Selalu begitu. Dan open management, selalu terbuka. Mungkin sesuai dengan namanya Ja'far Shodiq ya. Jadi kadang-kadang, Buya hal begitu kok harus diceritakan. Itu saya juga sempat mengalami ya kaget gitu, tapi ternyata baik. Memang seharusnya seperti itu. Sehingga kesannya tidak harus diceritakan, tapi beliau ceritakan. Itu terbuka ya begitu. Beliau punya berapapun uang, Buya cerita. Mungkin karena saya anak pertama ya, jadi Buya cerita. Menjelang mau wafat pun Buya cerita. Buya punya uang sekian juta. Ini untuk persiapan Buya operasi. Itu saya waktu itu ya biasa aja. Tapi setelah Buya nggak ada, kenapa Buya harus cerita sih itu tuh kayaknya sepele banget. Tetapi ya Allah, bahwa Buya tuh menekankan keterbukaan hal yang
layak diceritakan, kemudian bisa menjadi transparansi inspirasi ya? gitu, itu Buya ceritakan. Transparansi apa namanya? Kalau bahasa zaman sekarang akuntabel. Lalu bagaimana sosok Umi Bunda? Maksudnya Buya itu kan tegas, disiplin. Bagaimana sosok Umi juga berpengaruh pada kehidupan Bunda? Soalnya saya lihat sepertinya sangat berbeda karakternya antara Buya dengan Umi gitu. Buya yang tegas dan kuat, Umi gimana nih? Umi itu kuat sekali, bergandengan, berelasi hidup dengan Buya. Karena Buya sangat keras. Dan mungkin saya orang di keluarga yang paling banyak mengetahui dan menjadi saksi bagaimana Umi dan Buya ya. Ya Umi maklum, mungkin sosok ibu yang hatinya lembut ya. Kadang-kadang ya ada nangis, tetapi Umi itu pelindung dan penyayang. Ya maksudnya penyayang tuh ngimbangi dengan Buyanya yang kemudian sangat disiplin dan mungkin cenderung tegas banget, sampai banget. Yaitu saya paling kenyang diselentik, dan adik-adik saya mungkin adik-adik pas ada suami sampean saya, kemudian yang ketiga itu sangat kenyang Selentik tuh dijewer ya teman-teman. Dijewernya tuh nggak sekedar langsung jewer. Buya asa dulu jari ini ke papan tulis atau ke pintu gini, kemudian baru ke telinga saya. Tapi berkah itu. Iya nggak tahu. Berkah sebenarnya karena dijewer kayaknya ini. Sampai kemudian saya tahu ketika saya ditegasnya Buya, Umi tuh kayak sedikit umpetan dan kayak nggak mau tahu. Mungkin didikan orang-orang zaman dulu seperti itu ya. Iya. Berarti Umi punya pengaruh besar untuk menjadi penyeimbang almarhum Buya ya, dengan sebegitu keras dan tegasnya Buya disiplin. Umi sangat-sangat penyabar, dan mungkin dari penyabar, penyayang dan diamnya itu menjadi banyak doa-doa yang dipanjatkan Umi, sehingga alhamdulillah luar biasa kita lihat sama-sama ya. Bunda Toha hari ini dan putra-putranya semua luar biasa. Amin. Dan insya Allah banyak yang bisa kita gali lagi untuk menjadi inspirasi kehidupan kita. Nah Bunda, lalu kemudian Bunda punya berapa adik nih? Udah tahu sebenarnya sih, cuma buat pas podcast aja nanya. Saya berapa adik? 8 bersaudara, tapi 8. Ada 2 yang meninggal waktu bayi. Berarti 6 ya. 6, 3 perempuan dengan 3 laki-laki ya. Udah tahu sebenarnya sahabat podcast. Buat tambah-tambah pertanyaan aja ya. Lalu bagaimana Bunda, kemudian kan tadi sebagai sosok anak pertama ya, dididik oleh Buya dengan sedemikian rupa tegas dan disiplinnya. Saya rasa itu juga tentu menempel banget di kehidupan Bunda. Nah, bagaimana kemudian Bunda juga menerapkan hal itu kepada adik-adik Bunda? Apakah Bunda juga merasa bahwa karena saya dididik seperti ini oleh Buya, maka saya juga harus memastikan bahwa adik-adik saya juga harus kurang lebih sama seperti saya? Atau mungkin karena anak Bunda juga seperti itu? Atau sudah ada sedikit modifikasi? Pertanyaan yang ya, karena saya biasanya kan gitu ya, maksudnya kalau udah anak tertua kan ini kan pimpinan rombongan, kepala suku. Karena sudah melekat di saya, jadi seakan-akan adik-adik saya harus bisa bekerja sama dengan saya, yang kemudian saya dididik oleh Buya. Ya mungkin ada beberapa adik yang tidak mengalami Buya banget disiplinnya, karena Buya kemudian di akhir umurnya banyak kesibukan, banyak kegiatan di luar. Tapi saya menginginkan hal-hal yang terbaik yang ada dalam diri Buya, saya terapkan di adik-adik saya ceritakan dan saya ajak, Buya loh, orangnya adalah disiplin waktu. Buya loh nggak suka anak dan santrinya yang kelemar-kelemar, kelad-kelad. Bahkan Buya selalu, saya tuh suka sekali kepada santri atau anak yang ketika disuruh langsung jalan. Kayak kalau kita mencet tombol itu langsung nyala. Jadi nggak suka kemudian kelemar-kelemar atau nggak. Jangan kelemar-kelemar, harus sat-sat ya. Harus rikat. Kalau nggak gitu ya akhirnya jangan tanya, kena bentakan terus. Lalu apakah Bunda sama mendidik anak-anak sama? Atau ada beberapa hal yang ya ada samanya, jelas ada samanya. Apalagi di awal-awal punya anak ya. Bunda bagaimana kemudian cara Buya mendidik secara disiplin itu melekat sekali ke diri Bunda, dan apa yang kemudian melekat sehingga Bunda juga menerapkan hal yang sama kepada anak atau mungkin kepada anak didik juga? Ya, karena saya memang didikan pertama yang banget itu melekat dalam diri saya adalah Buya. Kemudian di pesantren juga keras juga didikannya, maksudnya disiplin ilmu dan disiplin waktunya. Sehingga kepada santri dan anak-anak saya juga menerapkan seperti itu. Cuman
saya akhirnya saya modifikasi bahwa kedisiplinan itu tidak harus dengan kekerasan. Buya itu kalau saya nggak bisa, ya saya dijewer, saya disabet, dibentak ya, nemen dibentak. Mungkin di awal-awal saya pulang dari pondok, saya masih begitu ya. Tapi kesini saya perbaiki, nggak bisa dibegitukan. Satu, tidak bisa santri pun tidak bisa diperlakukan seperti itu. Anak-anak zaman sekarang, Gen Z, anak saya juga tidak bisa seperti itu. Dan kemudian efeknya kepada saya juga nggak bagus. Kalau habis marah, itu lemes. Dan nggak bagus banget. Saya pikir, oh iya, Buya juga ingat waktu itu tahu Buya habis marah ke santri, ingin saya kayak mungkin main tangan gitu ya. Kemudian setelah itu bilang ke Umi, kok tangan saya sakit ya? Ya gitu, hal-hal seperti itu. Akhirnya saya nggak bisa ini mendidik siapapun, nggak bisa dengan kekerasan. Harusnya dengan kedisiplinan, dengan teladan yang disiplin dan ketegasan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan kayak bentakan, bukan dengan tekanan. Itu yang kemudian saya rasakan. Saya nggak suka kalau Buya seperti itu. Oh iya, maka saya sekarang pun kepada anak dan kepada saya nggak boleh seperti itu. Jadi ada modifikasi yang Bunda buat sendiri lah. Maksudnya kedisiplinan ala Bunda lah cara pendidiknya. Meskipun itu juga masih proses ya karena betul. Saya sangat lama dididik oleh Buya. Nggak ada niat untuk niru, ketiru sendiri. Bagaimanapun pola asuh mempengaruhi hidup kita ya Bunda ya. Tapi kemudian saya modifikasi dengan cara-cara pendidikan sekarang. Katanya anak-anak zaman sekarang, ya bukan katanya lagi sih, nggak bisa diperlakukan seperti saya dulu. Pendidikan itu harus disesuaikan zamannya. Betul. Jadi harus saya, yang dulu saya rasakan Buya mendidik saya, sepertinya Buya nggak pernah meluk saya waktu saya sudah dewasa. Mungkin waktu bayi, sering dipeluk, sering digendong juga. Tetapi hal itu saya tidak terapkan saya kepada anak-anak saya. Saya kepada anak-anak saya sering meluk dan sering ngajak ngobrol. Kalau Buya sering guyon juga, sering ngobrol juga. Tetapi Buya obrolan dan guyonnya tuh tidak lebih banyak dari perintah-perintah kerasnya, kedisiplinannya atau bentak-bentaknya gitu. Ya meskipun saya pernah juga menanyakan protes ke Buya. Buya mengaku, saya justru kepada kamu, anak sulung saya yang perempuan, saya paling dekat dan saya paling sayang. Tapi saya kok kenapa masih merasa yang paling keras? Karena mungkin ini Bunda anak pertama, jadi kayaknya harus, karena akan memimpin adik-adik tentunya, maka Buya mungkin merasa bahwa perlu untuk menjadikan Bunda sebagai sosok pemimpin. Mungkin kemudian kayak percontohan dan Buyanya juga mungkin. Jadi ada modifikasi Bunda ya, ada modifikasi cara mendidik Buya yang bagus, yang bisa diterapkan hari ini, diterapkan untuk anak-anak, tapi dengan modifikasi beberapa dari Bunda sendiri. Nah Bunda kan setahu saya sejarahnya pesantren Kempek itu kan Pondok Putri itu dulu pertama kali yang di Has itu didirikan oleh Mbah Putri Bunda, yaitu ibunya Umi Daimah, Nyai Mukminah. Mungkin Bunda bisa bercerita bagaimana kemudian Nyai Mukminah memiliki sebagai pesantren putih pertama di Has ini. Lalu kemudian juga almarhum Buya juga bikin Pondok Putri yang sekarang ditempati oleh Bunda. Mungkin Bunda bisa bercerita bagaimana kisahnya. Jadi memang awal mula Pondok Putri berdiri atau yang merintis Pondok Putri di Has itu ada di asrama Anasir Al-Mansur yang dulu asramanya Nyai Mukminah gitu. Namanya dulu Al-Qadim Putri. Itu Nyai Mukminah, ibunya Umi. Saya masih kecil, hanya berapa puluh santri gitu ya. Memang saya satu rumah dengan nenek dari ibu, Buya dan Umi dan saya dan adik-adiknya, kemudian dengan Mbah Putri atau Mbah Lor gitu saya manggilnya, karena rumahnya ada di Lor, ada di utara. Itu beliau juga agak kereng. Sebenarnya pas dengan Buya, berbeda dengan Umi. Mungkin Umi itu kayak Mbah Kakung ya, kayak bapaknya. Beliau agak kereng juga. Tapi saya deket banget sama beliau. Beliau ngajar kitab apa ya sama saya, Sapinatun Raja, kayak Rembiak, ada maknanya gitu, kayak mengajari saya. Jadi biasanya saya disuruh baca, kemudian ada santri suruh baca, kemudian Mbah menerangkan gitu. Yang Mbah yang ngajari saya, kamu udah gede, belajar ngimami ya, ini sholat. Sebelum Umi masih sibuk dengan adik-adik kecil saya, bayi. Dikader sejak SD berarti. Dan agak memang Mbah Putri agak keras. Beliau ahli ibadah, suka puasa sunnah Senin Kemis, kemudian habis puasa Syawal,
puasa sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan itu Mbak Mukminah selalu rutin dan istiqomah. Sholat-sholat sunnah, hal-hal yang sedekah itu apa namanya, ibadah-ibadah mahdoh gitu. Dan memang rumahnya Buya dan Umi itu kan sepupu. Kedua nenek saya, kakak adik. Dan rumahnya tuh beriringan. Kakak adik berbesaran. Ya. Oh ya, jadi sepupu. Jadi malah pernahnya ibunya Umi, adiknya ibunya Buya. Jadi Buya panggil Umi itu aslinya Mbak Yu. Sampai kemudian menikah tuh digojlogi nyun sewu gitu. Lebih tua Umi berarti ya secara nasabnya. Ya. Lalu Bunda kan mengurus Pondok Putri itu gimana ceritanya? Dulu langsung menjadi pengasuh utama atau gimana? Saya habis SD kan langsung pesantren. Begitu selesai pesantren, Buya langsung memberikan mandat ke saya, sudah selesai mondoknya, silakan urus santri putri. Ini memacu adrenalin lagi nih ya. Bali pondok langsung ditantang nih. Keuangan semuanya ngimami dan ngaji kamu atur. Nanti dibantu oleh Buya. Jadi yang tadinya dipasrahkan oleh Umi, lalu Umi apa Buya? Ya Umi ngurusi Buya dan ngurusi adik-adik kamu. Keuangan langsung diberikan ke saya, kemudian masalah ngaji langsung. Tahun berapa itu Bunda? Saya boyong 98. 98. Berarti belum menikah ya? Belum. Belum menikah. Sebelum saya boyong juga udah disering bahasa kampeknya diaban-abani, sudah sering disonding. Disonding. Jauh sebelum saya boyong masih di pesantren. Kamu harus bisa ngaji, kamu pulang nanti Buya tunggu untuk ngurusi santri putri. Udah sering. Jadi begitu mau lulus itu saya sudah beban. Saya mau boyong, saya mau begini, udah pusing banget. Berarti Buya tuh memang jauh sebelum Bunda selesai mondoknya, dari mulai awal pertama kali mondok, kemudian Bunda berproses pesantren itu, Bunda mondok sudah berkali-kali ya didaukan mengenai pentingnya Bunda untuk belajar, harus rajin, harus pintar, harus cerdas, karena ke depan Bunda akan mengampu, akan juga meneruskan perjuangan Buya di pesantren. Nah Bunda berarti berapa lama hidup bersama dengan almarhum Buya dalam satu rumah ngurusin mondok itu? Ya dari mulai bayi kecil sampai kemudian ketika selama pesantren lah. Ya selama pesantren saya boyong. Kan Buya kemudian pindah kan Bunda ke 98 Buya sudah pindah ke Al-Jadid. Saya bersama dengan Nyai Mukminah. Berarti pondok Nyai Mukminah itu atau pondok Buya itu berarti ya? Pondok Nyai Mukminah. Pondok Nyai Mukminah itu saat Bunda datang berarti Buya pindah ke Al-Jadid, kemudian saya bersama Mbah dan santri putri. Belum ada suami ya? Belum. Kemudian Buya pindah ke Al-Jadid, belum ada santri putri juga. Jadi kemudian Buya percaya ya, maksudnya dengan tanpa kehadiran, maksudnya Bunda kan belum menikah berarti nih, tanpa kehadiran suami, belum ada kiainya lah gampangnya, Bunda dipasrahkan pondok untuk diopeni, untuk diurus. Masih bolak-balik. Buya juga masih ngajar, kayak masih menerima setoran tasripa, masih kayak ya karena jarak berapa sih jadi Kodim tuh? 200 meter. Iya kayak gitu lah. Jadi Umi kayak masih bolak-balik karena masih saya bersama dengan nenek sih. Jadi kalau waktunya Mbah dahar, Umi pulang gitu. Tapi ya pasrah aja, malah kadang-kadang dia tanya-tanya ke saya. Sahabat-sahabat podcast, asal tahu aja ya, ini informasi penting banget. Bunda tua itu sangat-sangat disiplin banget. Jadi kalau ngaji ya disiplin, kemudian ada pertemuan rapat disiplin, selalu menjadi orang yang paling pertama kali datang di rapat, karena tadi mungkin oleh-oleh atau bekas yang menempel dari didikan almarhum Buya Ja'far. Dan tentu saya rasa santri beliau harusnya bisa juga belajar dari Bunda bagaimana mengalihkan disiplinan dan penghormatan pada waktu itu penting untuk kita, agar kita bisa istiqomah, kita bisa belajar dengan baik. Tentu salah satu sebab foto ilmu Bunda ya, fotonya untuk ilmu adalah karena padahal masih banyak juga. Saya ingat-ingat kebiasaan Buya itu, saya masih jauh banget. Buya itu kayak segalanya tertib semua. Ngimami, ngaji, kapan keluar rumah, kapan silaturahim itu tertib semua. Saya masih banyak harus meneladani Buya. Buya itu kan pernah jadi ketua MUI ya? Terus juga pernah, setahu saya pernah di politik juga ya? Pernah aktif di partai politik? Ya, penasehat Golkar. Penyalek juga ya? Nyalek, tapi P3 nggak jadi. Buya pernah jadi ketua LKMD Desa Kempek. Beberapa fotonya saya tahu Buya itu kayak mengkoordinir orang-orang desa untuk membersihkan
kuburan, untuk membersihkan desa gitu dari yang terbawa. Berarti ini apa Buya berarti concernnya nggak cuma di keluarga dan pesantren ya? Berarti maksudnya beliau Jadi juga sebelum Pondok Khas concern di besar, masyarakat. itu Buya pengen banget ngopeni Desa Kempek. Hmm. Bahkan sempat ada isu, ini Kang Ja'far mau nyalon ke Buya, nyalon ke lurah gitu. Sempat diisukan seperti itu. Padahal karena saking cintanya pada Kempek dan ingin membesarkan juga masyarakat di sekitarnya membangun ya. Oke, Bunda ada lagi nggak yang bisa Bunda ceritakan mengenai Buya? Setahu saya Buya juga orangnya itu ramah tangan, bisa ya senang sedekah. Ya, Buya itu orangnya tadi yang saya katakan Buya itu banyak syukurnya, kemudian suka berbagi. Dari tadi ketika open, ketika cerita apa yang Buya miliki, harta, kemudian Buya berbagi. Saya ingat sekali kecil, Buya itu pernah juga jadi petani jeruk. Karena gagal nyalek, kemudian akhirnya Buya menjadi petani jeruk. Saking pengen haji, berapa tahun gitu, kemudian akhirnya daftar haji dan alhamdulillah haji. Setelah haji, penghasilan jeruknya menurun. Jadi hanya menuruti untuk niat besar biaya haji gitu ya. Lah, Buya itu selalu menyuruh saya masih kecil ya, kelas berapa itu? Kelas 1-2 SD. Ketika panen jeruk, ketika ada rezeki berlebih di rumah, itu Buya selalu nyuruh saya, ini kasihkan ke ibunya, Masya Allah, ibunya Pak Wahid, ibunya siapa, pokoknya orang sepuh yang ada di Desa Kempek. Entah jeruk atau gula teh gitu ya. Kamu bawa sendiri ini ya. Buya temani santri, tapi kamu bawa sendiri dan bilang sendiri ini dari Buya, jangan santri yang bawa. Secara nggak langsung itu juga penanaman. Itu saya sempat protes. Buya kan yang bawa santri aja yang bilang saya, jangan, malu sih Buya. Kamu tuh gimana? Ini memberi kok malu. Malu itu kalau minta. Nggak tahu. Saya juga alasannya apa malu itu ya. Karena harus datang sendiri itu untuk ke Desa Kempek, ke mana nggak tahu. Saya ingat sekali neneknya Bu Ella, pokoknya banyak lah. Sampai bawa kresek itu 3. Kemudian misalnya ada rezeki rokok, ini dibungkus ke rokoknya, dikasihkan ke guru madrasah, guru ngaji saya. Gitu. Hal-hal yang kecil gitu kadang-kadang saya, ya Allah. Padahal Buya juga saya lihat di rumah juga bukan kok banyak banget, bukan. Misalnya rokok ada 2, rokok hanya ada 3, tapi Buya selalu ingat untuk memberikan orang lain ya. Ada nggak Bunda pesan penting yang ini penting untuk teman-teman sahabat-sahabat podcast di rumah tahu daunnya Buya apa gitu yang berkaitan dengan kehidupan? Buya sangat suka kepada kebersihan. Selain kedisiplinan, disiplin ilmu dan disiplin waktu, Buya sangat suka kepada kebersihan. Buya paling tidak suka santri yang bau, tidak mandi. Kemudian ya halaman atau ruang tamu yang berserakan, tidak rapih, tidak wangi. Bolak-balik Buya itu jadi santri, jangan kelemar-kelemar, jadi santri itu harus rapi dan wangi. Jadi santri jangan kelemar-kelemar, harus rapi, harus wangi. Kalau ada sampah, dibuang di wadah sampah gitu, suka sekali kayak gitu, daun-daun itu gitu. Berarti sangat peka pada lingkungan ya. Kepada saya pun sering menyuruh nyapu. Kadang-kadang Buya, ada santri kok nyuruhnya saya sih. Maklum anak kecil ya, kadang-kadang, kok nyuruh saya sih. Ya mungkin penekanan untuk peduli dalam kebersihan. Dan kalau misalnya musim debu, musim panas gitu ya, sampah atau debu di rumah itu kan sangat berlebih gitu ya. Bukan nyapu suruhnya. Suruhnya tuh pakai kayak pel-pelan. Jadi supaya kalau pakai sapu debu kan balik lagi kena angin. Jadi pakainya kayak pel-pelan gitu. Yang basah. Ya, yang basah atau yang pokoknya jadi mudah digiring gitu. Oke Bunda, terima kasih banyak nih tadi sharing-sharing mengenai keluarga dan terutama tentang Buya Ja'far. Nanti kita akan next ke episode berikutnya mengenai lebih kepada mengulik bagaimana perjalanan, perjuangan dan dedikasi Bunda untuk umat, untuk santri dan untuk masyarakat pada umumnya. Oke, terima kasih.